Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wulan Suci Andriani dari Akuntansi Angkatan 2019. Nah, di sini kita akan belajar bersama mengenai sistem akuntansi dasar dan sistem akuntansi manual. Dan agar diperpanjang lagi, mari kita langsung saja ke materi. Sekarang kita akan belajar bersama mengenai dasar sistem akuntansi. Nah, dasar sistem akuntansi sendiri merupakan sistem yang terdiri dari 3 tahap. Tahap pertama yaitu tahap analisis, di mana kita menganalisis apa kebutuhan dari pengguna informasi kita agar kita dapat memenuhinya. Nah, tahap kedua yaitu tahap desain, di mana kita mendesain sistem kita sedemikian rupa agar dapat digunakan oleh pengguna informasi kita. Nah, yang terakhir yaitu tahap penerapan. Dari sistem yang telah kita desain sedemikian rupa, kita terapkan agar kita mendapatkan umpan balik dari pengguna informasi kita yang dapat kita gunakan untuk menyempurnakan sistem yang kita buat. Nah, selanjutnya yaitu sistem akuntansi manual. Dalam pencatatan sistem akuntansi manual, kita membutuhkan bantuan dari jurnal khusus, buku besar, dan buku pembantu. Nah, buku pembantu piutang sendiri merupakan rincian dari buku besar yang terdiri atas buku pembantu piutang usaha dan buku pembantu utang usaha. Nah, selanjutnya yaitu jurnal khusus. Apa sih yang dimaksud dengan jurnal khusus itu? Jadi, jurnal khusus merupakan jurnal yang kita gunakan saat terjadi transaksi berulang atau sejenis. Nah, jurnal khusus sendiri dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama jurnal pendapatan, kemudian jurnal penerimaan kas, jurnal pembelian, dan jurnal pembayaran kas. Nah, untuk memudahkan memahami transaksi tersebut, maka dapat diingat bahwa jurnal pendapatan dan jurnal penerimaan kas sama-sama merupakan transaksi penjualan. Yang membedakan yaitu jurnal pendapatan dilakukan secara kredit, sedangkan jurnal penerimaan kas dilakukan secara tunai. Sedangkan jurnal pembelian dan jurnal pembayaran kas merupakan transaksi pembelian. Yang membedakan yaitu jurnal pembelian dilakukan secara kredit, sedangkan jurnal pembayaran kas dilakukan secara tunai. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai bagaimana sih cara untuk memposting jurnal khusus. Yang pertama, posting jurnal pendapatan. Nah, di sini ada contoh soal menyediakan jasa secara kredit kepada mymusic.com senilai 2.200. Kemudian dari soal kita posting di tabel jurnal pendapatan. Mulai dari tanggal, nomor faktur, akun yang didebet, kemudian ref pos piutang usaha debit dan pendapatan jasa kredit senilai 2.200. Nah, setelah kita posting di jurnal pendapatan, kita membuat buku pembantu piutang usaha mymusicclub.com. Nah, kemudian dari piutang usaha debit 2.200, kita posting di buku pembantu piutang usaha senilai 2.200. Sehingga saldo buku pembantu piutang usaha menjadi 2.200. Dan jangan lupa untuk memberi keterangan di ref pos yaitu JJ 35 yang berarti jurnal pendapatan halaman 35. Nah, di sini ada beberapa contoh transaksi lagi mulai tanggal 6 dan 27 yang kita asumsikan telah kita posting di jurnal pendapatan seperti tanggal 2 tadi. Nah, setelah diposting semua, kita totalkan jumlah jurnal pendapatan sehingga mendapatkan jumlah senilai 9.600.
Nah, setelah jurnal pendapatan ditotalkan, kita posting total jurnal pendapatan ke buku besar di akun piutang usaha senilai 9.600 di debit, sehingga saldo menjadi 13.000. Dan jangan lupa kembali untuk tetap menuliskan di Refpos JJ35. Nah, setelahnya kita juga posting ke buku besar di akun pendapatan jasa senilai 9.600 di kredit, sehingga saldo menjadi 9.600 kredit. Nah, di sini setelah kita posting di buku besar, kita kembali ke tabel jurnal pendapatan dan kita tuliskan nomor akun 12 dan 41 sebagai tanda bahwa kita telah posting ke buku besar senilai 9.600. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana memposting jurnal penerimaan kas. Nah, di sini ada contoh soal, Net Solution menerima kas sebesar 400 pada tanggal 1 Maret untuk sewa bulan itu. Kemudian kita posting ke tabel jurnal penerimaan kas seperti jurnal pendapatan tadi. Nah, di sini pendapatan sewa 400 di akun lainnya kredit dan 400 di kas debit. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh transaksi selama bulan Maret yang kita asumsikan telah kita posting di tabel jurnal pendapatan. Nah, kemudian kita totalkan jurnal penerimaan kas sehingga mendapatkan total senilai 7.750. Kemudian dari total 7.350 kita posting ke buku besar di akun piutang usaha. Dan di sini di akun piutang usaha buku besar kita berikan keterangan di Refpos yaitu KM14 yang berarti jurnal penerimaan kas halaman 14 senilai 7.350 sehingga saldo menjadi 5.650. Nah, jangan lupa juga untuk menuliskan nomor akun 12 dan 11 seperti sebelumnya. Nah, sekarang apa sih kegunaan dari buku pembantu piutang usaha? Jadi, buku pembantu piutang usaha itu berguna untuk mengetahui saldo terkini dari total saldo akhir buku besar di akun piutang usaha. Nah, di sini ada total saldo senilai 5.650. Kemudian, dengan membuat buku pembantu piutang usaha, kita dapat mengetahui saldo terkini dari masing-masing pelanggan. Nah, seperti yang terlihat di situ ada tabel buku pembantu piutang usaha mymusicclub.com yang memiliki saldo akhir sebesar 3.000. Kemudian repzone.com senilai 0 rupiah dan web kantina senilai 2.650. Nah, jika ditotalkan kita akan mendapatkan total senilai 5.650 yang merupakan saldo akhir dari buku besar di akun piutang usaha. Selanjutnya yaitu posting jurnal pembelian. Nah, kemudian di sini ada contoh soal, yaitu pada tanggal 3 Maret 2003, Net Solution membeli perlengkapan dari Howard Supplies senilai 600. Kemudian, dari soal, kita posting di tabel jurnal pembelian seperti cara memposting jurnal-jurnal sebelumnya. Nah, di sini tanggal 3 Maret, Howard Supplies, kemudian 600 kita posting di utang usaha kredit dan perlengkapan debit. Setelah kita posting di jurnal pembelian, kemudian kita membuat buku pembantu utang usaha Howard Supplies. Nah, dari utang usaha senilai 600, kita posting di buku pembantu utang usaha kredit senilai 600, sehingga saldo buku pembantu utang usaha Howard Supplies menjadi 600.
Selanjutnya di sini ada beberapa contoh transaksi soal mulai dari tanggal 7, 12, 19, dan 27 yang kita asumsikan telah kita posting di tabel jurnal pembelian. Nah, setelah diasumsikan telah kita posting, kemudian kita totalkan semua jumlah di jurnal pembelian sehingga mendapatkan total senilai 6.230. Dan kita pastikan bahwa jumlah di kredit dan juga debit itu sama senilai 6.230. Setelah kita totalkan jurnal pembelian, kita posting total di utang usaha senilai 6.230 ke buku besar akun utang usaha sehingga saldo menjadi 7.460. Dan jangan lupa di buku besar akun utang usaha diberi keterangan di ref pos yaitu P11 yang berarti jurnal pembelian halaman 11. Dan di sini perlu diingat jika di akun lainnya terdapat lebih dari satu akun, maka yang dicatat bukan di total jumlah akun, melainkan di jumlah masing-masing akun. Selanjutnya, jurnal pembayaran kas. Nah, di sini ada transaksi selama bulan Maret yang kita asumsikan bahwa semuanya telah kita posting di tabel jurnal pembayaran kas. Nah, selanjutnya setelah kita asumsikan telah kita posting, kita totalkan jurnal pembayaran kas sehingga mendapatkan total senilai 7.700. Nah, setelah kita pastikan antara kolom debit dan kolom kredit jumlahnya sama, kemudian total senilai 5.050 kita posting di buku besar akun utang usaha. Di sini senilai 5.050 di debit sehingga saldo menjadi 2.410. Dan jangan lupa di ref pos kita beri keterangan KK7 yang berarti jurnal pengeluaran kas halaman 7. Nah, seperti tadi, di sini fungsi buku pembantu utang usaha agar kita dapat mengetahui 2.410 yang merupakan saldo akhir dari buku besar akun utang usaha itu berasal dari mana saja. Nah, di sini dapat kita ketahui bahwa 2.410 berasal dari saldo akhir Donnelly Supply senilai 1.450, kemudian saldo dari Gracio Supply senilai 0 rupiah, dan Howard Supply senilai 960. Sehingga dari total saldo ketiga supplier, kita dapat mengetahui saldo terkini dari buku besar akun utang usaha senilai 2.410. Nah, sekian yang dapat kita pelajari mengenai sistem akuntansi dasar dan sistem akuntansi manual. Dan sebelum saya akhiri, di sini ada contoh soal yang bisa teman-teman sekalian kerjakan sebagai tambahan latihan soal di rumah. Sekian yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.